Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khairul Huda, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Jabung. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan video praktek baik selama melaksanakan program Sekolah Penggerak Angkatan 3 tahun pertama. Selamat menyaksikan. Sekolah kami telah melaksanakan disiplin positif, dimulai dari hal kecil, yakni ketika siswa datang akan langsung disambut oleh Bapak dan Ibu Guru piket untuk saling senyum, sapa, salam, dan salim dengan santun. Sebelum memasuki kelas, seluruh siswa akan berbaris di depan kelas masing-masing. Bapak dan Ibu Guru turut memastikan bahwa para siswa datang ke sekolah dengan rasa bahagia. Tidak sampai di situ, penerapan disiplin positif di sekolah kami juga sampai di kelas masing-masing, yakni menyusun keyakinan kelas yang notabene merujuk pada suasana kelas seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik, agar mereka dapat belajar dengan aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan di setiap harinya. Lagi? Ya, datang tepat waktu. Terus menyayangi teman, saling menghormati, berbicara sopan, saling bergotong royong. Selain itu, kami juga menerapkan pembelajaran paradigma baru, yang mana pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka identik dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga karakter mereka masing-masing. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran tertentu. Untuk itu, penerapan pembelajaran paradigma baru dengan diferensiasi juga diterapkan pada pembelajaran P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mana pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema Bangunlah Jiwa Raganya, di mana dalam hal ini sekolah kami menghasilkan produk yang berbeda, yakni drama pendek dan juga orasi tentang anti-bullying. Dari sinilah kami ingin menunjukkan bahwa hasil dari pembelajaran P5 tidak hanya berupa produk benda, tetapi juga bisa berupa drama pendek dan juga orasi. Di samping itu, pemanfaatan laptop di sekolah kami juga terhitung maksimal. Selain untuk proses belajar mengajar oleh Bapak Ibu Guru, juga untuk pembelajaran praktik dan ANBK oleh peserta didik. Tak lupa pula terkait pemasangan internet yang memadai, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu Guru dalam proses belajar mengajar dan juga penyelesaian tugas-tugas di PMM. Digitalisasi di sekolah kami yang berikutnya adalah pemanfaatan CCTV, yang mana telah terpasang di semua kelas, kantor guru, kantor kepala sekolah, tempat parkir, dan halaman sekolah, sehingga keamanan di segala aspek tetap terjaga. Selanjutnya adalah pemanfaatan LCD proyektor, yang mana dalam hal ini telah terpasang di semua kelas, sehingga mempermudah Bapak dan Ibu Guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan media LCD proyektor. Digitalisasi yang terakhir adalah sarana kelistrikan, di mana sebelumnya kami hanya memakai daya listrik sebesar 1300 volt ampere, yang ketika LCD di semua kelas aktif, maka listrik akan langsung padam. Sehingga kami menambahkan daya listrik tersebut menjadi sebesar 2200 volt ampere
agar pelaksanaan digitalisasi sekolah dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Bapak Ibu semuanya, di dalam memasuki setiap tahun ajaran baru, kita perlu mereview kurikulum satuan pendidikan. Untuk itu, pada kesempatan Kombel hari ini, mari kita mereview KSP kita, apakah sudah baik semuanya, apa memerlukan perubahan-perubahan. Mari kita laksanakan bersama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita cermati raport pendidikan SD kita. Semuanya hijau dan baik. Coba kita sekarang naik ke atas, kita lihat bahwa di sekolah kita kualitas pembelajarannya sedang. Untuk itu, untuk menyusun RKS tahun 2025, kita lihat di tampilan Excel berikut. Di dalam lembar kerja rancangan RKS, kita ada rekom keseluruhan, rekom prioritas, lembar kerja. Kami bekerja sama dengan tenaga profesional, yakni psikolog dari Kota Malang, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengukur bagaimana, sejauh mana minat dan bakat peserta didik kamu, dan untuk mempermudah kami dalam pelaksanaan asesmen dan pembelajaran di dalam kelas, di mana pada asesmen dan pembelajaran tersebut ada yang namanya diferensiasi, yang kemungkinan satu dengan yang lain tidak akan sama. Itulah diferensiasi. Oleh karena itu, sangat membantu sekali tes dari psikolog tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa kami telah melaksanakan tes dari psikolog tersebut. Praktik baik kami yang selanjutnya adalah pelaksanaan komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pembagian materi, saling sharing materi dengan materi yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Contohnya di sekolah kami juga melaksanakan komunitas belajar. Ini adalah bukti bahwa sekolah kami melaksanakan komunitas belajar. Kemudian tidak hanya itu, sekolah kami juga melaksanakan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain di satu gugus yang sama. Berikut adalah contoh diseminasi atau pengimbasan dari sekolah kami terhadap sekolah lain di gugus yang sama. Kami juga melaksanakan komunitas belajar secara nasional melalui PNN. Berikut bukti dari pelaksanaannya. Di sini terlihat bahwa sekolah kami juga mengikuti komunitas belajar tersebut secara nasional bersama dengan sekolah-sekolah penggerak yang lainnya di seluruh Indonesia. Pemanfaatan dana bos kinerja pada tahun 2023 mengalami serapan sebanyak 55%, sedangkan pada tahun 2024 36%. Yang mana dalam hal ini kami telah melaksanakan perencanaan berbasis data yang berdasarkan dari potret poster dari raport pendidikan. Nah, setelah itu kami juga berdasarkan dari rekomendasi prioritas yang dituangkan dalam lembar kerja RKS, yang mana pada akhirnya perencanaan tersebut sudah tertuang secara jelas dan juga baik dan rinci sesuai dengan aturan dalam RKAS tahun 2023 dan 2024. Dalam penerapan praktik baik di sekolah kami, tentunya kami tidak sendirian, melainkan ada beberapa pihak terkait yang ikut dilibatkan. Di antaranya yakni BBGP atau Balai Besar Guru Penggerak, dan juga BBPMP atau Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan yang memberikan pelatihan tim PKP, lokal karya, PMO, dan juga kunjungan fasilitator. Yang kedua, ada raport pendidikan yang langsung disajikan oleh Kemdikbudristek sebagai sarana perencanaan berbasis data di sekolah kami. Yang ketiga yakni pendampingan dari pengawas sekolah, di mana dalam hal ini pengawas pendamping sekolah penggerak. Dan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan tidak kalah pentingnya terlibat dalam hal ini, di mana Dinas Pendidikan secara langsung memberikan refleksi sekolah penggerak di Hotel Tapal, Sengkaling, Kabupaten Malang beberapa waktu kebelakang. Demikian video sebelum dan sesudah PSP. Semoga bisa memberi gambaran yang menyeluruh dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.